Oke, teman-teman, pertemuan kelima ini mengenai mekanisme perdagangan efek. Jadi ini udah menyangkut teknis ya, bagaimana efek itu bisa ditransaksikan atau aturan-aturan ataupun secara umum detail ya mengenai perdagangan efek gitu ya. Nah, efek di sini mungkin kita akan lebih detailkan di saham ya, teman-teman ya. Karena untuk reksadana dan juga obligasi itu secara umum hampir sama. Ya, tapi yang paling banyak istilahnya itu di saham ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi di sini, jadi overview kita ini ada 3 poin. Yang pertama, pasar modal, dari overview juga. Terus yang kedua nanti sistem perdagangannya seperti apa. Dan yang ketiga mekanisme perdagangan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, overview pasar modal, ini market ini dibagi dua ya, teman-teman ya. Dibagi dua, yaitu ada primary market dan juga secondary market. Oke. Nah, untuk primary market ini pasar perdana ya. Jadi teman-teman kalau mau beli saham ini belinya di pasar perdana pertama kali ya. Biasanya perusahaan pertama kali listing dia akan di primary market atau pasar perdana. Nah, ini belinya di sistem yang namanya electronic IPO ya, teman-teman ya. Jadi di IPO ini teman-teman bisa langsung pesan ya untuk saat ini karena udah ada offering. Jadi perusahaan manapun itu kita bisa langsung beli gitu. Jadi nggak harus underwriter ya. Contoh nih teman-teman mau beli saham yang mau IPO saat ini apa? Nah, itu bisa langsung dipesan ya. Langsung dipesan di sistem IPO. Terus yang kedua adalah pasar secondary. Ini pasar secondary ini pasar kedua atau pasar reguler biasanya sebutnya ya. Jadi ini pasar yang secara umum mempertemukan antara investor dengan investor ya. Jadi perusahaan ini sudah tidak lagi secara umum terlibat kecuali ada aksi korporasi ya seperti right issue gitu. Tapi umumnya di pasar secondary ini sudah dilepas ya, perusahaan itu sudah lepas yang transaksi antara investor dengan investor. Nah, primary market ini secara umum tampilannya seperti ini ya. Jadi penawaran dan pemesanan efeknya ini di pasar perdana gitu. Nah, ini secara umum juga ada supply and demand ya. Jadi kalau secara umum bisa dibagi dua ya, undersubscribe dan oversubscribe. Jadi contoh nih perusahaan STS ya mau IPO. Nah, secara umum dia tidak ada standby bayarnya ya, tidak ada investor strategisnya gitu. Contohnya ada suatu dapen yang mau masuk jadi standby buyer. Nah, maka biasanya dia akan masuk ke oversubscribe ini ya, teman-teman ya. Masuk ke oversubscribe gitu. Oversubscribe. Nah, ini biasanya dia ada investor strategis ya. Dan ini permintaannya tinggi, teman-teman, biasanya. Jadi oversubscribe itu kita nyediain 1 miliar saham, ternyata yang mau beli itu sekitar di atas 1 miliar gitu ya, ataupun minimum 2 miliar saham yang pengen beli gitu ya perusahaan ini. Nah, maka dia oversubscribe 1 kali. Bahkan ada perusahaan yang sampai oversubscribe 90 kali. Artinya 90 kali orang minta perusahaan ini sahamnya gitu ya. Nah, ini secara umum masuk ke penyataan. Tapi di sini juga ada yang undersubscribe. Nah, kalau undersubscribe ini nanti kalau ada dua cara ya, yaitu full commitment dan best effort. Undersubscribe ini maksudnya teman-teman jadi dia nggak ada standby bayarnya dan mungkin perusahaannya kurang terkenal ya teman-teman ya. Nah, kalau ada istilah full commitment, ini berarti dia si underwriternya dalam hal ini sekuritas contohnya itu dia harus kalau dia IPO 1 miliar saham ternyata lakunya cuma 500 juta saham. Nah, 500 juta sahamnya lagi terus di cover oleh sekuritas gitu. Nah, kalau best effort ini kebalikannya.
jadi tidak full komitmen ya, dia akan dilepas ke market biasanya nanti pas IPO ya teman-teman ya, itu. Jadi intinya proses penawaran saham di primary market ini seperti ini. Dan yang paling dicari yang oversubscribe ya, karena dia biasanya sahamnya ketika IPO itu langsung naik gitu teman-teman. Nah untuk yang secondary ini seperti ini bagannya teman-teman. Jadi dia udah tidak melibatkan lagi perusahaan, tapi dia sudah antar investor ya. Nah di sini ada investor beli ya, ada investor jual ya teman-teman ya. Nah maka di sini dia antara order ya, buy, nanti investor dia akan order ke bursa efek gitu ya. Nanti di sini opening coin-nya dikelola oleh KSEI ya di teman-teman ya. Terus ada corporate action dia akan masuk juga ke sini. Nah IPO listing juga sama ini untuk perdananya ya. Jadi tadi perdananya tetap di sana. Nah ketika sudah listing dia akan langsung masuk ke sini. Ini corporate action juga akan masuk ke sini. Artinya contoh di sini perusahaan STS itu ya, dia mau mengeluarkan yang namanya obligasi atau mau mengeluarkan saham baru, right issue. Nah itu akan masuk ke sini. Maka akan diproses. Secara umum yang akan terlibat di sini ada IDX, KSEI, anggota bursa, investor, dan juga emiten. Tapi kan secondary ini umumnya nanti yang secara umum yang transaksi itu antar investor ya teman-teman. Bapak maaf. Iya, gimana? Itu slide-nya enggak bergerak. Oh, slide-nya nggak bergerak. Iya. Kenapa ya? Bentar. Nggak bergerak. Oh, dari tadi gitu. Hmm. Smart division. Bentar. Oke, bentar. More and help around. Hebat. Ini tuh nggak bisa. Saya stop dulu deh rekamnya. Oke, ya teman-teman ya. Jadi ini gambarnya mengenai secondary market. Intinya di sini IPO masuk, corporate action masuk, con opening masuk ya. Yang terlibat semua di sini. Nanti clearing dan settlement-nya akan diproses oleh KSEI dan KPI gitu. Nah, secara umum sistem perdagangan seperti apa? Nah, perkembangan ini sarana perdagangan ya, bahwa sejarah mengenai sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini secara umum seperti ini ya. Jadi tahun 97 itu otomasinya masih melalui lembar. Jadi kalau teman-teman ke sana gitu ya, itu semua orang bawa kertasnya masih manual. Saya dapat saham Telkom contohnya ya, teman-teman harus bawa kertasnya, ditukarkan, nanti akan dijual. Itu prosesnya lama ya untuk sampai dapat uangnya gitu teman-teman. Nah maka di tahun 2000 ini zaman itu ketika itu udah mulai online ya, bahkan udah ada internet. Nah maka di situ mulailah menggunakan yang namanya remote trading ya. Nah 2022 ini seperti itu, dan 2024 ini pelaporan elektronik oleh emiten. Jadi pelaporannya sudah melalui sistem. Jadi kalau perusahaan nih mau melakukan stock split gitu ya, mereka tinggal update aja di situs Bursa Efek. Nanti mereka akan mendeliver ke market. Di tahun nih perusahaan ini mau ngapain gitu ya. Dia udah mulai ya di situ ya. Nah, ada tahun 2025 ini sudah melalui online trading. Jadi sebagian anggota bursa dalam hal ini sekuritas itu sudah mulai ya adanya online. Jadi untuk online di sini secara umum bukan fasilitas online ya, tapi dia udah directnya melalui telepon
ataupun sudah tidak lagi harus datang langsung ya ke market di Jakarta di sana, tapi sudah melalui by phone, jadi orderan melalui by phone broker gitu ya teman-teman ya. Nah, 2026 ini akses juga sama ya, dan 2010 ini melalui direct market access ya. Dan 2009 itu mengeluarkan yang namanya SID ya, SID. Nah, ini SID ini karena ada kasus ya penggelapan dana seperti itu, jadi dana itu disimpan di satu rekening AB ya, ketika itu ada fraud. Nah, maka dibikin yang namanya SID ya, ataupun SRE. Nah, 2011 ini implementasi stroke processing, dan yang terakhir ini sudah di-upgrade lagi ya ke JATS Next G versi yang terbaru, yaitu 0.20 teman-teman. Nah, sistem perdagangan semua juga sama ya teman-teman ya. Ini kaitannya dengan kapasitas ya. Jadi ketika kapasitasnya udah makin tinggi itu ya, maka sistemnya harus di-upgrade, karena kalau tidak nanti dia akan mengalami over ya, ataupun hang biasanya teman-teman ya. Nah, ini yang dikhawatirkan. Maka di sini Bursa Efek sudah bisa menampung dalam waktu bersamaan ya, itu sampai 5 juta order itu, ataupun 2,5 juta transaction gitu ya. Nah, kalau order kan contoh saya input sekali, bisa aja kan ordernya sampai 10 kali. Nanti yang transaksi match-nya mungkin 1, 2 atau 3 gitu teman-teman. Tapi di sini udah bisa langsung mengcover transaksi sampai 2,5 juta ya teman-teman ya. Jadi udah sangat canggih ya teman-teman ya. Jadi ini untuk jangka panjang. Nah, mungkin nanti kalau emang semua warga kita udah jadi investor ya, mungkin transaksi ini harus ditingkatkan lagi gitu, karena kapasitasnya yang harus lebih besar gitu teman-teman. Nah, jaringan terpadunya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa hal-hal yang terlibat atau instansi yang terlibat itu semua secara umum gambarannya seperti ini ya. Jadi ada IDX di sini, Bursa Efek, nah itu menggunakan JATS, PLTE, JOTS ya. Nah, mungkin teman-teman yang kerja IT di sini paham ya bahwa konektivitas ini menjadi hal yang utama ya. Jadi semua data yang terlibat di sini itu sudah connect ya. Kalau salah satunya di sini ada yang bermasalah, itu biasanya mereka akan langsung mengkoreksasi itu. Dan di sini udah ada backup datanya juga teman-teman. Jadi aman ya. Dulu mungkin ketika ada bom di Jakarta ya, untuk ngebom Bursa Efek, nah itu bagusnya Bursa Efeknya sudah di cover dengan data yang kedua gitu. Jadi ketika down yang satu ini, yang satu lagi masih bisa jalan atau running ya, jadi aman. Nah, yang di sini ada IDX, terus ada Clearing Penjamin Efek, ada Custodian ya, Central Efek Indonesia teman-teman. Di sini juga ada Investment Manager atau manajer investasi. Di sini bank ya, Custodian, ada bank partisipan untuk kustodiannya bank umum bisa teman-teman. Di sini juga ada Bank Indonesia dan lain-lain. Jadi artinya sistemnya sudah menyatu ya, sudah terkonektivitas itu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke secara umum mekanisme perdagangannya ya teman-teman ya. Nah, di sini mengenai definisi dulu bahwa untuk mekanisme transaksi efek ini secara umum ya teman-teman ya, suatu sistem yang dibentuk ya untuk menjalankan transaksi efek gitu ya. Nah, transaksi efek ini banyak sekali produknya, dan itu semua harus melalui aturan yang jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan di situ ada jam perdagangannya, mulai dari jam berapa, terus juga settlementnya berapa, terus fraksi harganya seperti apa. Nah, di sini secara umum. Jadi istilah-istilah inilah yang akan kita pelajari ya teman-teman ya.
ada anggota bursa. Ada yang tahu ini anggota bursa apa? Anggota bursa itu adalah sekuritas ya teman-teman ya. Jadi dia yang menawarkan langsung ke nasabah gitu atau ke investor teman-teman. Nah di sini ada ARA auto reject ya. Ini auto reject ini batas harga saham naik atau turun ya. Dan banyak-banyak istilah. Jadi kita belajar nanti mengenai istilah-istilah ini ya teman-teman. Nah sekarang kita mengenai ketentuan ya. Jadi ketentuan umum awal ya, ketika kita mau menjadi investor di pasar modal, nah teman-teman itu nggak bisa langsung datang ke perusahaan yang bersangkutan ya. Jadi teman-teman harus membuka yang namanya mendatangi ya, itu anggota bursa atau namanya sekuritas, itu untuk melakukan yang namanya pembukaan rekening efek. Nah bedanya juga kalau dalam hal ini untuk pembukaan rekening efek semua sudah melalui mekanisme online ya. Sekarang yang manual justru sudah tidak kita sarankan ya, karena prosesnya lama dan membutuhkan biaya dalam hal ini materai, terus nanti biaya pengiriman dan lain-lain. Tapi dengan online semua gratis dan prosesnya jauh lebih cepat ya teman-teman ya. Nah, maka teman-teman di awal kan membuka rekeningnya langsung ya melalui aplikasi Primo maupun aplikasi Bright gitu. Nanti diisi atau melalui link khusus ya, STS gitu. Nah nanti di sini akan dibuatkan yang namanya SID, Single Identification Investor ya teman-teman ya. Terus yang kedua adalah subrekening efek atau SRE ya. Nah subrekening efek ini itu untuk menampung posisi efek kita ya. Itu tiap sekuritas beda-beda. Nah kalau di kita udah jelas BRI ya teman-teman ya. Gitu. Dan kodenya untuk BRI dan sekuritas itu OD ya. Nanti kalau sekuritas lain itu beda-beda ya teman-teman ya. Nah yang terakhir nanti ada yang namanya akses ke SEI. Jadi teman-teman akses ke SEI ini itu untuk melacak semua posisi aset teman-teman ya. Jadi kalau kita punya efek saham di sekuritas A, B, C, D gitu ya. Nah teman-teman monitornya cukup di akses ke SEI ini. Jadi kalau udah akses ke SEI semuanya kelihatan ya, semua aset efek kita. Selanjutnya teman-teman nanti buka juga RDN. Nah ini RDN ini rekening dana nasabah, yaitu rekening efek ya. Bedanya apa dengan subkesei? Ini subkesei ini untuk penyimpanan, SID sebagai KTP kita teman-teman ya. RDN ini sebagai bank penampungannya, bank dana. Jadi dana yang kita punya itu akan disimpan di RDN. Nah, banknya apa? Nah itu bisa berbeda-beda ya. Kalau di kita pastikan itu banknya BRI teman-teman. Jadi untuk menyimpan dananya itu di bank. Banknya namanya Bank RDN. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Selanjutnya. Nah untuk syaratnya boleh teman-teman kalau ada pertanyaan langsung aja. Boleh nanti dibuka ya aplikasi Bright-nya teman-teman kalau penasaran nih mau lihat SID teman-teman, RDN, SRE-nya itu bisa langsung. Nah di sini ada identification mengenai detail ya untuk SID ini. Jadi SID ini kalau teman-teman lihat ya, ini ada beberapa petunjuk di sini bahwa untuk yang angka pertama dan kedua ini adalah nasabah perorangan atau perusahaan efek atau mutual fund dan lain-lain. Nah ini bisa dilihat di sini ya. Jadi nomor SID ini menggambarkan itu, dan nomor yang ketiga itu sebagai status investor ya. Ini masuknya status investor. Kalau yang 1 2 tadi tipe investornya apa?
Dan yang nomor 3 ini status investor, bisa domestik ataupun asing ya. Nah, 4 sampai 7 itu menunjukkan tanggal dan bulan lahir gitu ya. Untuk kelahiran teman-teman di sini tanggal dan lahir. Sedangkan yang terakhir ya, bukan yang terakhir nih, 8 sampai 13 ini menunjukkan client trading ID. Ini unik ya. Ini alphanumerik, jadi bisa berbeda-beda pastinya teman-teman. Dan yang terakhir ini cek digit ya. Boleh nanti dicek. Jadi nomor SID itu artinya itu ya. Jadi angka pertama 12, tipe investornya apa. Terus yang ketiga ini status investor. 4 sampai 7 ini tanggal dan bulan. Dan 8 sampai 13 ini client trading ya. Dan yang 14-15 ini cek digit. Nah, kalau RDN ini di bank pembayaran ya. Jadi bukan khusus atas nama masing-masing ya untuk menyimpan dana nasabah. Jadi nasabah ini bisa melakukan yang namanya penyetoran dana sekaligus penarikan dana ya. Jadi teman-teman kalau mau transaksi efek itu nggak bisa langsung dipotong dari tabungan, tapi teman-teman harus transfer dulu ke rekening RDN itu. Nah, SRE ini rekening KSE ini bukan atas nama masing-masing juga untuk penyimpanannya. Jadi efek dan uang itu terpisah ya. Dan tapi dibukakannya atas nama kita sendiri gitu. Itu yang paling aman sebetulnya teman-teman. Ya, jadi yang penting itu rekeningnya itu atas nama kita. RDN, SRE maupun rekening tabungannya ya teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, mekanismenya seperti apa? Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Untuk yang tradisional trading itu teman-teman cukup menghubungi brokernya atau dalamnya dealer ataupun sales ya teman-teman ya. Nanti dia akan menginputkan dari sistem sekuritasnya ke sistem yang ada di bursa efek ya. Nah, itu automatic tradingnya seperti itu. Jadi dia prosesnya melalui dealer ataupun broker, teman-teman telepon atau WA atau apa, email, menginstruksikan ke brokernya, nanti brokernya akan meneruskan ke sistem bursa efek gitu ya, order management gitu. Nah, kalau online trading itu teman-teman langsung ya, jadi melalui aplikasi Bright, nanti aplikasi Bright-nya akan langsung meneruskan ya ke sistem yang ada di bursa efek. Nah, teman-teman mungkin saat ini berada di online trading ya, karena rata-rata hampir bahkan seluruhnya ya itu udah melalui online trading. Hanya beberapa kecil ya yang melalui dealing room. Kecuali mungkin di sini diperlukan ketika sistemnya ada masalah atau teman-teman lagi nggak keburu ya, ataupun nggak ada waktu buat input gitu. Nah, itu bisa langsung melalui dealing room gitu. Nah, ada yang sistemnya direct access. Nah, ini biasanya yang bisa langsung masuk ke sini itu sekuritas teman-teman ya. Nanti di sini akan di order management langsung. Ada juga lah yang masuk ke risk management. Biasanya akan disortir ya. Kira-kira nih profil risikonya seperti apa, terus sesuai atau tidak, itu disaring di sini. Dan ini monitoring sistemnya juga seperti ini ya. Ini alur perdagangannya teman-teman secara umum agak jelimet ya, tapi ini secara teknis nanti kita harus tahu bahwa nasabah beli itu di sini posisinya. Nah, nasabah jual di sebelah kanan ya. Nah, mereka semua masuk ke online trading. Ini online trading maupun konvensional. Mereka akan dimasukkan ke anggota bursa, dari bursa ke sini. Dari anggota bursa akan masuk ke bursa mekanisme. Ya, ini akan data vendor. Data vendor di sini itu data yang ada di HP teman-teman ya. Ini secara umum real time market information. Jadi yang ada di HP teman-teman ketika internetnya stabil ataupun lancar ya,
itu sesuai udah sangat real time ya teman-teman. Jadi ketika kita ada kalau bias teman-teman bisa lihat di running trade ya. Nah itu berubah-ubah tuh sahamnya ya. Nah itu secara umum datanya udah real time. Nanti akan diurus di KPI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Setelah itu ke KSEI, yang jual akan dapat uangnya ya, yang beli akan dapat efeknya. Nanti proses pembayarannya, transfer dana itu ya. Segmen pasar ya teman-teman. Ini kalau kita perhatikan bahwa segmen pasar itu di sini ada beberapa istilah yang namanya adalah RG. RG ini reguler, TN ini transaksi tunai, dan NG ini pasar negosiasi ya. Dan instrumennya adalah saham, warrant, right, dan mutual fund. Siapa di sini yang sudah pernah transaksi ini? Coba sebutkan. Belum, Pak. Belum. Ini untuk saham, masa belum ya? Nah, untuk saham, instrumen saham, ini pasarnya ada reguler, tunai, dan nego. Jadi teman-teman kalau di aplikasi itu, kalau teman-teman ada istilah RG, itu pasarnya reguler. Itu beda-beda ya. Terus ada pasar tunai dan NG. Jadi teman-teman kalau ada istilah seperti itu, teman-teman udah paham ya. Terus untuk warrant juga sama. Ini ada RG, TN, dan negosiasi. Untuk REC juga sama. Itu TN dan negosiasi dan juga reguler. Ini sama teman-teman ya. Nah kalau mutual fund itu transaksinya hanya ada 2, nggak ada reguler ya, tapi tunai dan negosiasi. Contoh ininya bentuknya seperti apa? Nah seperti ini. Jadi kalau teman-teman transaksi saham, bisa transaksi di reguler, pasar reguler, tunai maupun negosiasi. Contohnya di sini saham Telkom gitu ya. Ada yang nggak kenal Telkom? Nah ya, terus warrant. Nah warrant ini belakangnya ada W-nya ya teman-teman ya. Jadi Meta W atau Telkom W. Itu berarti teman-teman kalau di search yang di search yang produknya, maka harus ada W-nya itu kalau mau transaksi warrant. Nah kalau right itu seperti ini, jadi di belakangnya ada R-nya ya. Jadi kalau ada B hit R, ini artinya B hit right itu ya. Telkom R berarti Telkom right. Nah right-nya ini bisa transaksikan ya di pasar tunai, reguler, dan negosiasi. Nah sedangkan mutual fund itu di belakangnya seperti ini, ada R, contohnya LQ45X gitu ya. Reksadana teman-teman ini ya. Reksadana R, nanti produknya apa? Seruni pasar uang 1 gitu. Atau produknya Insight Money Cash gitu ya, dan lain-lain. Jadi ini transaksinya hanya di pasar tunai dan negosiasi. Oke ya, jadi kalau teman-teman melihat tanda ini bahit R, ada Meta W, ini artinya dia warrant. Kalau R ini right ya. Nah mekanismenya seperti apa? Nah ini traksi harga ya, traksi harga dan juga auto rejection. Jadi traksi harga ini maksudnya itu kelipatan ya. Jadi dia itu kalau naik itu naiknya kelipatannya berapa. Nah ini dilihat di traksi harga ya. Terus ada rentan harga. Nah itu batas auto reject ya. Batas auto reject. Jadi ketika saham naik ataupun turun itu ada batasannya setiap hari ya. Jadi saham itu naik maksimum naiknya berapa? 35%. Itu dari harga sahamnya, kalau harganya 50 sampai 200 itu 35%. Turun juga sama, dia batasnya 35% kalau harganya di antara 50 sampai 200. Tapi kalau harga sahamnya 200 sampai 5.000 itu
batasannya 25%. Jadi dia nggak bisa lebih dari itu ya. Contohnya ada saham nih harganya 1000, berarti dia masuk ke auto reject atas ataupun batas atasnya itu 25%. Batas bawahnya juga sama 25%. Nah, kalau harganya di atas 5000 itu maksimum 20%. Dia naik maupun turun itu 20%. Nah, di sini ada istilahnya perdagangan perdana ya. Jadi kalau pas IPO gitu ya. Nah, itu ada batasannya juga. Ini IPO bisa jauh lebih tinggi ya, teman-teman, karena dia perdana. Ini untuk yang harga 50 sampai 200 itu batas auto reject-nya itu 70% ya, teman-teman ya, 70%. Ketika harga 200 sampai 500, 5000, sorry ini 50%. Jadi ketika contoh STS nih, pas IPO harganya dia 250. Berarti masuk yang mana? Yang mana? Batas naiknya yang mana? Untuk yang perdananya? 25%. Itu yang perdananya, yang regulernya. Kalau perdananya berapa? 50 ya, 50%. Jadi perdana itu artinya ketika dia pertama kali listing, teman-teman, dia itu naiknya 50%. Contoh STS nih, mau IPO, besok tuh listingnya ya, dia baru listing tuh artinya pertama kali ditransaksikan di pasar sekunder. Nah, itu batas naiknya, harganya contohnya 250 awalnya ya, 250. Jadi dia harus maksimal naiknya itu 50%. Gitu. Tapi kalau harganya contohnya 100 gitu ya IPO-nya, maka maksimal dia naik 70%. Tapi kalau yang reguler ini ngacunya ke sini ya, 35%. Reguler tuh jadi besoknya baru dia masuk ke pasar reguler atau pasar market seperti biasa ya, teman-teman. Nah, sekarang kita balik lagi ke yang praksi. Maksud praksi ini adalah pergerakan harganya. Jadi kalau di bawah 200, contohnya kan saham paling saat ini ya, secara umum ya, itu Rp50 ya, teman-teman ya. Nah, Rp50 itu naiknya itu satu-satu. Jadi 51, 52, 53, 54 ya, terus sampai ke 199 dan 200. Nah, ketika lewat 200, maka kelipatannya jadi bukan lagi 201, bukan lagi 203, tapi dia langsung ke 202. 202, selanjutnya berapa? 204. Terus lanjutin teman-teman. 206, 208, 210 gitu ya. Jadi seperti itu terus sampai 500. 500 kelipatannya berapa? 5. Jadi nggak ada tuh 502, 503 nggak ada. Langsung ke 505, 510, 515, 520 gitu ya. Terus itu sampai harga 2000. Nah, setelah 2000 dia kelipatannya 210. 210, 2010, 2010, 2020, 2030, 2040 gitu ya, teman-teman ya. Seperti itu sampai 5000. Nanti 5000 dia nggak ada 5010, nggak ada, tapi langsung 5025, 5050, 5075, 5100. Oke ya. Sekarang saya tanya, kalau harganya 600, kelipatan berapa, teman-teman? Pak. 600. 70. 600. Enggak, kelipatannya 5 ya. Kan ini di antara ini 500 sampai 2000 ya. Gitu. Ini 500 sampai 2000. Berarti kalau 600 itu kelipatannya 5.
Oh iya Jadi ya. 605, 610 gitu ya. Oke, sekarang kalau harganya 300, kelipatan berapa? 10. Oke, 2. 10. 10 terus kamu. 2 aja. 2. Dua. 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 Salah lihat. Oke, kalau 2.500 berapa kelipatannya? 10. 10 baru Pak. Nah, betul itu 10. Kalau 7.000 berapa? 25. Oke, 25. Bisa ya. Jadi kalau teman-teman jangan sampai salah nih. Jangan salah input ya. Jadi contoh nih, ada saham yang namanya PSAB, PESAB. Harganya 290. Masuk yang mana fraksinya? 290. Dua. Yang 2 Pak. Dua. Jadi teman-teman pasangnya jangan sampai 291. Jangan ya, tapi 292, 294, 298 gitu. Oke ya. Nanti kalau pas teman-teman pasangnya 291 itu pasti reject. Pasti reject teman-teman ya. Reject itu artinya gagal gitu. Nggak akan masuk ke sistemnya. Dan nanti di bid overnya itu pasti sama kayak gitu, rentan harganya. Ya. Oke, sekarang pertanyaan rentan harga nih, batas auto reject ya. Kalau harga sahamnya 70, dia maksimal naik atau turun berapa persen? Jadi perusahaan nih ada 35%, betul ya. Jadi ada perusahaan harganya Rp70 nih. Nah, tiba-tiba dia naik nih sampai batas atas ya. ARA sebutnya ya, teman-teman ya. Auto reject atas nih. Itu maksimal 35%. Kalau turun juga sama ya, 35%. 35. Oke, sekarang kalau harganya 7.000, dia batas naik dan turunnya berapa persen? 25 Pak sama. 7.000. Kamu 7.000 berapa? 20. 20 ya. Oh 7.000. Oke, kalau harganya 4.000, dia maksimal naik turun berapa persen? 25. Oke, 25 bisa ya. Jadi teman-teman nanti jangan sampai salah. Ini maksimum secara umum ya. Oke, kita next ya. Nah ini nih, auto reject tuh seperti ini. Jadi batas atasnya kalau harga 1.000, ini tadi 1.000 berapa persen? 25% ya. Jadi ingat-ingat teman-teman, kalau 1.000 25%, karena dia di rentang 2.000 sampai 5.000. Jadi dia naiknya itu maksimal 25%, yaitu ke 1.250. Kalaupun turun dia di 750. Tapi ada yang hitung dari harga open. Ya, kalau harga open nanti beda lagi di sini ya. Ini harga opennya segini, maksimumnya dia di 1.560 dan turunnya di 940. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Lanjut ya. Harga acuannya seperti ini. Jadi ada harga berdasarkan harga pre-pause, ini artinya harga yang penutupan kemarin ya. Terus ada harga teoritis dan juga ada harga perdana ya. Kalau harga perdana tadi hitungannya 70 ya, 50 dan 40. 70, 50 dan 40 gitu. Tapi kalau harga pre-pause kemarin itu kita normalnya ya di 35, 25 dan 20%. Nah, sekarang waktu perdagangan. Oke ya, teman-teman. Nah, ini perdagangan ini waktunya umumnya jam berapa? Ya, teman-teman perlu tahu ya. Ketika teman-teman ke pasar malam, nggak mungkin bukanya siang-siang kan, nggak mungkin teman-teman ya. Terus ada pasar yang bukanya pagi siang doang, terus teman-teman ke sana malam-malam ya udah tutup. Nah, jadi teman-teman jam perdagangan ini penting untuk diketahui agar teman-teman tidak
salah input gitu ya. Nah, jam perdagangan ini kita dimulai jam kerja ya. Jadi saya kalau mau nanti trading teman-teman susah ya. Saya minta di jam ini kira-kira memungkinkan nggak? Mungkin satu hari nanti sebelum UTS atau apa, saya pengen langsung transaksi gitu. Kita bisa ya, nanti kita atur jadwal dari jam 9 sampai jam 4 sore ini. Itu marketnya ya. Tapi aturan detailnya itu ada masa disebut yang namanya pre-opening. Kalau openingnya itu jam 9 tank ya. Di jam 9.00 itu market buka semuanya keseluruhan. Tapi ada istilah di sini pre-opening. Jadi pre-opening ini di mana sistem yang ada di bursa anggota bursa itu akan di-deliver ya ke sistem yang ada di bursa efek gitu. Jadi yang ada di sekuritas itu akan dimasukkan ke sistem yang ada di bursa efek. Jadi antara rentan waktunya itu 18.45 sampai 8.55 gitu ya. Ini masa disebut masa pre-opening. Tapi teman-teman bisa input bisa ya. Kalau sistem kita sekarang kapanpun teman-teman udah bisa input ya. Contoh sekarang nih, teman-teman mau input buat transaksi besok, itu udah bisa langsung diinputkan saja gitu. Tapi nanti akan di-deliver ke bursanya itu di rentan jam segini ya. 8.45 sampai 8.55. Terus ada yang namanya sesi 1. Sesi 1 itu artinya perdagangan di jam sebelum istirahat ya. Untuk hari Senin sampai Kamis itu normalnya sampai jam 12.00 ya. Jadi jam 9 tank itu sampai jam 12.00. Nah, kecuali hari Jumat ya. Nah, kalau hari Jumat itu agak maju 30 menit. Yaitu 11.30 ya. Jadi 11.30 itu market sudah close untuk sesi pertama. Nah, nanti istirahat Senin sampai Kamis umumnya itu 1,5 jam ya. 1,5 jam berarti sampai setengah 2 atau 13.20. Sorry, 13.30 ya. 13.30 itu market open lagi masuk ke sesi 2 ya. Jadi sesi 2 itu setelah istirahat sampai market closing gitu ya. Jadi sesi 2 kalau normal Senin sampai Jumat sampai Kamis itu 13.30 sampai 15.50 ya. Atau 15.49,59 detik teman-teman ya. 15.50 itu masa sesi kedua. Nah, kalau hari Jumat itu istirahatnya nambah setengah jam. Tambah setengah jam dari normal ya. Jadi setengah 12 sampai jam 2. 2 jam setengah teman-teman ya istirahatnya ya. Lalu jam 2 dia buka, tetap tutupnya sama 15.50. Nah, ada yang namanya pre-closing ya. Jadi pre-closing ini maksudnya itu harga menjelang harga penutupan. Sama dengan kayak pre-opening. Jadi market itu ketika pre-opening, ketika open itu bisa naik, bisa turun langsung ya. Itu contoh harga saham Sido kemarin gitu atau hari ini tutup ya di 400. Nah, masa pre-opening itu bisa langsung naik, bisa turun. Contohnya langsung naik ke 420 itu bisa. Tergantung market ya. Biasanya ketika ada aksi korporasi atau berita bagus, market tuh langsung apresiasi, langsung cap up sebutnya ya, naik signifikan itu. Bisa. Jadi langsung 420 itu bisa. Atau bisa langsung turun bisa. Jadi langsung turun ke 380 gitu ya. Itu langsung bisa. Sama ketika pre-closing juga bisa. Jadi naik turunnya itu sangat signifikan gitu. Atau bisa stagnan bisa. Ya, tergantung market. Artinya masa pre-opening dan closing ini di mana harga sangat fluktuasi. Ada pre-closing ya. Jadi pre-closing nih masa di mana kita bisa order harga berapapun. Gitu. Nanti
yang menentukan harga closingnya. Nah, ada disebutnya closingnya itu tetap ya 16.00 itu harga closing. Nah, ada jam perdagangan disebut post closing. Kalau post closing ini teman-teman input tuh di harga yang sama. Ya. Jadi contoh Sido closingnya 410. Maka teman-teman nggak bisa pasang di luar harga itu kalau udah masuk masa post closing gitu. Jadi harganya harus sama ya 410. Terus sesi untuk negosiasi ya juga sama ini bersama. Jadi pasar negosiasi reguler itu sama. Nah, yang menarik di sini hanya pasar cash saja. Kalau transaksi tunai itu hanya di sesi 1. Oke, ada pertanyaan seperti itu teman-teman? Jadi intinya market buka dari jam 9 sampai jam 4 gitu ya. Jadi kalau kita input di luar jam itu, maka teman-teman biasanya akan pending. Ataupun jam istirahat juga tetap akan pending ya teman-teman ya. Masa break itu akan pending. Nah, ini secara umum ya teman-teman ya. Pra dan pasca sesi perdagangan. Jadi kalau kita perhatikan ya teman-teman di sini pre-sesi itu call auction sifatnya ya. Jadi bisa naik, bisa turun di sangat signifikan. Jadi ada pre-sesi yaitu ada pre-opening dan juga pre-closing. Terus order book dibekukan. Artinya teman-teman di sini harganya bebas. Mau harga berapapun tapi belum ada yang match. Nah, nanti ada matchnya itu ketika harga sudah masuk ke opening maupun closing. Di sini harga terbaik untuk volume terbanyak. Nanti yang akan menentukan harganya itu di harga yang terbaik dan juga volume terbanyak. Ini sistem lelang sebutnya teman-teman ya. Nah, itu secara umum ada yang namanya bid ask ataupun bid offer kalau di aplikasi kita ya, bid offer. Jadi bid ini antrian beli, sedangkan offer ini antrian jual. Nanti ada juga istilah amen of closing price. Jadi dia bisa ubah di harga yang closing. Amen ini ubah ya. Jadi harganya bisa langsung kita ubah itu teman-teman. Nah, ini masa pre-opening dan pre-closing secara umum algoritmanya seperti ini ya. Jadi ada harga beli di sini 5.000 di 5.125, jualnya belinya 0, jualnya 10. Ini jadi kumulatif belinya 0 karena nggak ada yang match ya. Terus di sini beli 4 lot, terus harga 5.100, jualnya dia 20 ya. Ini kumulatif belinya ternyata yang transaksinya matchnya cuma 4 ya, karena ini kelebihan kan dibanding ini. Nah, ini 20 dibandingkan 40, maka yang matchnya 24. Ya, karena dia 24-nya ini masuk ke sini ya teman-teman ya. Karena harganya base bidnya. Mungkin di sini beli 5.100. Tapi dia harga closingnya nanti 5.075, berarti dia masuk ya. Oke, ini. Terus 16 di harga 5.050, yang jualnya 32. Jadi ini kumulatif belinya dannya 40 ya. Ditambah 16 ya. Jadi 24 ditambah 16, ini 40 yang matchnya. Nah, sedangkan di harga beli 40 orang, yang jualnya cuma 10 ya. Ini yang dannya cuma 10 orang. 10 lot ya. Nah, yang harga 5.000 ini yang beli 20 orang, sedangkan yang jual tidak ada, maka tidak ada match.
Nah, di sini dicari yang paling banyak, yaitu harga penutupan atau pembukaan, maka terbentuk di harga 5.050 ya, karena ini ada 40 transaksi yang match ya, yang jual maupun yang beli gitu ya. Nanti sistemnya seperti apa nanti dilihat di aplikasi Bread ya. Ketika harga opening, harga closing itu biasanya akan bergerak terus ya, bergerak. Sekarang sudah ada yang namanya IF ya, Index Equilibrium Price ya. Jadi di situ sudah kelihatan nih harga kebentuknya di harga berapa gitu. Berapa lot yang akan match-nya. Nah, pasar reguler dan pasar tunai negosiasi di situ teman-teman ya. Jadi untuk pasar reguler nih teman-teman, trade-nya ini hampir sama ya. Semua jadi sesi 1, sesi 2. Terus sistemnya adalah bid offer ataupun full auction ataupun continuous auction. Ini sistem lelangnya terus menerus ya. Kalau cash itu hanya sesi 1. Contoh, saya mau beli saham apa Amrat gitu ya, Amat, tapi dengan sistem tunai, maka teman-teman hanya boleh di sesi 1. Kalau pasar tunai itu teman-teman belinya itu harus sesuai dengan cash gitu. Negosiasi sama ya. Jadi ini sesi 2 dan sesi pertama. Negosiasi itu artinya gini. Contoh, saya mau beli saham Telkom ya, tapi saya udah janjian nih sama siapa, contohnya di sini teh Nisa ya, sama Farid gitu ya, dia mau pindahin saham atau transaksi dengan harga tertentu di luar harga pasar ya. Contoh harga Telkomnya saat ini 3.000 ya, kita mau transaksi di pasar nego nih, udah deal-dealan nih di antara dua itu ya, Nisa sama Farid itu 2.500, berarti teman-teman masuk ke pasar nego ya. Itu di luar dari harga maupun ketentuan yang ada di market ya, atau di pasar reguler. Intinya pasar negosiasi ini bisa negosiasi ya, di luar harga maupun lotnya, di bawah 1 lot itu bisa. Contoh lagi, saya punya saham Telkom cuma 10 lembar, saya mau jual. Nah, jualnya itu di pasar negosiasi gitu. Paham ya? Soalnya kan 1 lot minimum transaksi yang reguler itu satu lot. Nah, ini penyelesaian transaksinya teman-teman. Jadi untuk praksi harga sesuai nih, auto rejection sama ya. Nah, untuk settlement-nya nih teman-teman yaitu T+2 ya. Kalau pasar tunai itu settlement-nya langsung hari itu masuk. Contoh nih, saya transaksi di pasar reguler, terus saya mau jual saham Telkom. Nah, maka teman-teman uangnya mau diambil itu bisanya 2 hari kerja berikutnya gitu. Jadi nggak bisa langsung ditarik uangnya ya, harus nunggu settlement 2 hari. Nah, tapi kalau di pasar tunai itu kita langsung bisa. Contoh saya jual saham Telkomnya, hari itu juga saya tarik dananya, itu bisa gitu. Tapi kalau yang reguler itu nunggu 2 hari ya. Nah, kalau yang reguler ini semua sesi, sedangkan tunai semua di sesi pertama saja. Nah, pasar negosiasi mah nggak sama ya, ini bebas di jam berapapun, yang penting masih di antara jam 9 sampai 16.15. Nah, sistem perdagangan efeknya di sini teman-teman ya. Nanti dari IDX nih, sistem perdagangan efek akan langsung di deliver ke clearing ya, di clearing, diproses nih. Setelah itu akan disimpan lagi di KSEI ya. Jadi kebayang ya kalau kita secara umum teknisnya seperti apa. Contoh saya beli Telkom, pindahin dari si A ke si B. Besoknya diganti lagi dari si B ke si C. Terus begitu ya.
Nah, itu sistemnya sudah komputerisasi, jadi aman, nggak akan keliru ya teman-teman ya. Oke, ini penyelesaian transaksi sama ya teman-teman ya. Jadi pasar reguler tadi T+2, sedangkan tunai T+0. Nah, kalau negosiasi, ini negosiasi juga nanti. Bisa T+0 maupun T+2. Tergantung kesepakatannya di sini, trade for trade-nya mau seperti apa gitu. Ya. Nah, hak pemesan efek terlebih dahulu atau right issue juga sama. Ini T+0. Jadi kalau punya teman-teman punya right, itu bisa langsung dijual, uangnya itu bisa langsung ditarik gitu ya. Right itu tadi hak pemesan efek terlebih dahulu. Nah, perdagangan kolektif ini sama KIK. Jadi KIK ini produknya dikeluarkan oleh yang namanya manajer investasi. Jadi manajer investasi ini mengeluarkan produk, salah satunya yaitu KIK, kontrak ya. Kontrak ini bisa diperdagangkan, bisa. Nanti unitnya berdasarkan kontrak kolektif ya. Nah, produknya seperti apa? Ini ada ETF ya, kalau teman-teman dengar yang namanya ETF, Exchange Trade Fund maupun DIRE gitu ya. Ini bisa diperdagangkan layaknya seperti saham ya. Khusus ini saya juga belum familiar teman-teman, jadi transaksinya itu saya masih di saham aja ya, karena ini ETF dan DIRE ini sangat fluktuasi teman-teman, dan masih sepi ya, transaksinya nggak terlalu ramai gitu, tapi ada produknya. Jadi perdagangannya hampir sama ya dengan umumnya saham, yaitu di jam 9 sampai jam 16.15. Nah, untuk paksi harganya ditentukan ini sebesar 1 untuk semua jenjang harga, dan maksimum perubahannya 10. Jadi harga berapapun, contohnya ada ETF harganya 500, tetap dia kenaikannya 501, 502, 503. Ataupun harganya ada yang 1000 gitu ya, tetap harganya segitu. Perubahannya Rp1. Perdagangan derivatif ini lebih ke ini lagi ya teman-teman ya, lebih ke yang tadi ya, ID ETF maupun DIRE itu ditransaksikan seperti ini ya. Sesinya juga sama, hampir sama ya, nggak ada yang aneh-aneh. Nah, ini ada istilahnya underlying-nya, jadi feature disebutnya ya, ataupun kontrak berdasarkan indeks gitu. Nah, ini lebih mendalam lagi. Ini turunan sebetulnya dari produk saham itu sendiri teman-teman ya. Nah, spesifik mengenai kontrak di sini contohnya ada LQ45 feature ya. Nah, ini secara umum detailnya teman-teman ya, price limitnya 10%. Jadi dia naik turunnya itu maksimum 10% teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau beli saham LQ45 terus bingung ya beli sahamnya apa aja, bisa beli kontraknya atau disebut dengan LQ45 feature gitu ya. Itu sekarang udah ada teman-teman. Cuma apakah ramai Pak? Tidak ya. Ini saat ini masih sepi karena produk yang seperti ini acuannya LQ45-nya gitu, indeksnya ya teman-teman ya. Jadi ini masih belum familiar dan transaksinya masih cenderung kecil ya teman-teman ya. Nah, ini transaksi margin dan short selling juga sama ya teman-teman. Jadi istilah margin ini adalah ataupun short selling ini adalah pinjaman ya. Jadi kita beli saham ataupun beli produk itu dengan menggunakan dana pinjaman dari sekuritas. Contoh, saya punya uang ataupun punya saham senilai 50 juta ya teman-teman. Terus teman-teman mengajukan margin. Nah, maka teman-teman biasanya akan dikasih limit sampai 100 juta. Nah, jadi saya bisa beli lagi saham ataupun beli sebesar 100 juta. Gitu ya. Yang 50 jutanya gimana? Itu dana pinjaman, teman-teman ya. Jadi kita bisa beli saham sampai 100 juta, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya uang 50 juta cash gitu ya, terus teman-teman mengajukan margin, itu teman-teman bisa langsung beli saham sampai 100 juta.
Yang 50 jutanya lagi dana pinjaman. Nah, dana pinjaman ini ada ketentuannya, ada bunganya juga. Kalau digunakan, bunganya akan berjalan gitu ya. Dan besarannya beda-beda ya. Ada yang 18%, ada yang 16 dan lain-lain. Gitu. Paham ya? Jadi margin ini dana pinjaman yang diberikan oleh sekuritas gitu, teman-teman. Tapi ada ketentuan lain, ada rasio marginnya harus dijaga, jangan sampai di bawah 65%. Itu. 65% itu artinya ketika sahamnya turun signifikan, teman-teman biasanya harus disuruh top up dana ya, ataupun jual sebagian, karena ada rasio margin yang turun. Nah, sedangkan short sell itu pengertian sederhananya teman-teman, saya mau jual saham Telkom, sedangkan saya nggak punya saham Telkomnya. Jadi teman-teman dipinjemi tuh sahamnya sama sekuritas. Itu namanya short selling. Jadi teman-teman jual dulu sekarang, dan nanti teman-teman beli lagi di waktu yang akan datang. Short sell-nya berapa lama terserah teman-teman. Ya, jadi teman-teman dipinjemi dulu barangnya, contoh saham gitu ya, Sido gitu ya, dikasih nih, pinjemin Sido sama BRDS gitu ya. Teman-teman jual dulu tuh Sidonya, nanti waktu yang akan datang teman-teman harus beli lagi. Itu namanya disebut short selling. Ya. Nah, ketentuannya di sini juga sama. Untuk saham ini perjanjiannya 12 bulan. Nah, untuk saat ini teman-teman cukup ya, bukan lagi 250 juta, tapi cukup 50 juta. Ya, 50 juta teman-teman sudah bisa mengajukan yang namanya akun margin. Itu ya. Untuk sahamnya ini khusus saham margin. Jadi kalau mau transaksi sah dengan akun margin itu nggak bisa semua saham ya. Teman-teman transaksinya harus saham yang margin saja. Kalau short selling juga sama. Ini short selling teman-teman transaksinya harus saham-saham yang ditentukan untuk bisa di short selling. Ya. Nah, di sini nih teman-teman ya. Jadi ada 220 saham margin. Nah, ini berubah nanti setiap bulannya gitu ya. Nah, untuk yang short selling itu sahamnya hanya 160 dari total 940 saham. Itu. Jadi efek jaminannya di sini saham itu bisa, kalau margin itu sahamnya ya yang dijaminkan. Nah, kalau short selling itu kita dipinjemi saham itu sendiri teman-teman ya. Yang jadi jaminan juga sama ya, nanti perusahaan yang mau masuk kategori short selling maupun margin itu akan di rating dulu oleh tim ya Bursa Efek agar likuiditasnya tetap bagus ya, saham-sahamnya yang secara fundamental juga bagus gitu. Nah, ini Remax-nya sama teman-teman ya. Kalau saat ini cukup ya, kalau teman-teman mau mengajukan saham margin, akun margin itu bisa langsung online ya, di aplikasi itu akan langsung diproses. Cepat banget sih. Kalau dulu bisa sampai berbulan-bulan prosesnya, 1 bulan itu ya baru beres. Nah, untuk saat ini cepat, itu hanya butuh waktu nggak nyampe seminggu ya, ataupun cuma 3 hari, maksimal 3 hari itu udah bisa langsung jadi akun marginnya. Biaya transaksi, nah ini yang juga penting teman-teman. Jadi untuk transaksi saham itu teman-teman ada istilah biaya ya. Coba di aplikasi Bright teman-teman buka, itu biayanya tergantung ya. Ada yang 0,17 untuk beli, ada yang jual 0,27. Itu rata-rata ya teman-teman ya di kita ya. Tapi 0,17 itu komponennya apa aja? Ternyata ini ya. Di situ ada transaksi fee buat IDX. Jadi IDX itu kita dikasih pungutan lah ya, fee ya. Itu sebesar 0,018%. Jadi setiap transaksi teman-teman 0,018% itu disumbangkan ke IDX. Ya. Dari KPay-nya itu memungut 0,09%.
Sedangkan KSEI itu mungut biaya 0,03%. Terus ada PET ya, ini untuk pajak tax itu 10% ya, atau sebesar 0,03. Dan garansi dari KPay juga sama, ini ada 0,01. Jadi total itu 0,04, itu belum biaya dari bursa, dari anggota bursanya ya, dari dana sekuritas. Nah, dana sekuritasnya suka ngambil sekitar 0,1, 0,17 ya, berarti iya 0,1. Jadi ada yang 0,17, kalau 0,17 berarti sisanya itu dari si AB-nya ya, ngambil 0,1. Sedangkan jual itu biasanya lebih tinggi ya, karena dia ada pajak ya, tax di sini penal 0,1 gitu. Biasanya jadi 0,27 ya. Nah, 0,27 dikurangi 0,143, jadi sisanya buat sekuritas. Gitu. Ya. Kalau mau teman-teman lihat, boleh nanti lihat kalau ada transaksi nih teman-teman, transaksi sekali. Coba lihat emailnya ya. Di emailnya itu ada bukti transaksi. Nah, di bukti transaksi itu terlihat semua detail mengenai biaya itu ya teman-teman. Paham ya? Nanti di minggu depan kita detail untuk prakteknya ya. Ini karena waktunya nggak cukup teman-teman. Jadi teorinya dulu sekarang, nanti minggu depan kita prakteknya. Nah ini ya. Jadi kalau ada hitung-hitungan seperti ini. Jadi kalau saya beli saham harganya 3.000 sebanyak 1 lot. Sebentar. 25 lot ya, ini 25 lot. Maka hitungannya seperti ini, 25 kali 100. Ini 100 itu kan lot ya. Satu lot itu 100 lembar, maka 25 kali 100 dikali 3.000. Maka keluarlah 7,5 juta ya. 7,5 juta. Ini ada biaya levy buat broker sebesar ini 2.500 ya. Terus ada PPN 10%. Jaminan KPay ini 0,01, 750. Belum ditambah biaya oleh sekuritas ya. Tapi biaya umumnya ini sekitar 7.500, 3.000 gitu. Jadi 3.000-nya ini total biaya yang harus dikeluarkan. Ya. Sedangkan jual sama. Dia akan berkurang sebesar ini. Ini fee-nya itu totalnya hampir lebih dari 10.000. Oke, ya, lebih dari 10.000 itu akan dibebankan ke teman-teman semua ya. Jadi biaya itu ternyata nggak cuma dibebankan, buat sekuritas doang ya, tapi dibagi-bagi buat bursa efek, buat pajak ya, buat KPay, buat KSEI, gitu teman-teman. Makanya pemerintah senang ketika transaksi bursanya tuh gede, karena dia menyumbangkan pajak yang besar buat penerimaan negara. Gitu. Ya, ini fee transaksi sama ya. Lebih detailnya, jadi kalau ada istilahnya transaksi di atas segini, ini akan dikenakan keringanan pajak ya, atau bisa nego nih teman-teman. Kalau transaksinya gede itu bisa nego. Bayang ya kalau 1 triliun kerasa nih teman-teman. Kalau hanya transaksi 1 juta 2 juta nggak kerasa ya, tapi kalau sudah 1 triliun fee-nya bayangin 0,17 ya, berarti 17 miliar ya teman-teman. Itu buat fee-nya doang loh gitu ya, dari 1 triliun teman-teman ya. Jadi ya lumayan, kalau dikalikan banyak ya, seperti itu. Penghentian perdagangan teman-teman. Jadi ini aslinya kalau ya tiba-tiba kayak kemarin crash ya di COVID kemarin, itu istilahnya major ya. Jadi ketika IHSG turun signifikan di luar kendali ya, itu ada istilahnya suspend atau break dulu ya teman-teman ya, break dulu sebentar gitu. Di sini ada bencana gempa, banjir dan kebakaran, itu biasanya bursanya suspend dulu. Kayak kemarin Jepang ya, terakhir Jepang itu terjadi gempa yang besar juga sama suspend. Terus kemarin yang crash dia turun sampai 13%, itu juga suspend dulu ya. Pas 10% turun
itu rehat dulu marketnya, lanjut lagi gitu. Nah, ini hasil suspend ya. Jadi IHSG juga kalau turun 10% sehari IHSG-nya ya, kebayang sama akan turun berapa persen, itu gede banget ya, pasti ARB sebutnya ya, dia pasti akan turun auto reject. Itu dia hold dulu 30 menit teman-teman ya, 30 menit nanti dia 15% dia akan hentikan satu sesi, nanti buka lagi sesi 2 gitu. Itu ya. Jadi itu intinya teman-teman yang ingin kita sampaikan mengenai transaksi efek ya. Jadi mekanisme transaksi ini aturan yang mengatur atau memperjelas ya bagaimana sistem perdagangan efek itu. Jadi segala sesuatunya sudah diatur, tinggal kita sebagai pengguna ya ataupun yang terlibat di situ harus memahami aturan-aturan itu gitu ya. Jadi jangan sampai tidak ada aturannya. Kalau ini udah terbuka ya, tinggal lihat mekanisme pasarnya seperti apa. Artinya harga naik turunnya itu pasti lebih ke sistem permintaan dan penawaran. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Pak. Belum. Oke, saya save dulu ya videonya. Bentar.